Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello people, selamat datang kembali di channelku HAH Broadcast. Yo guys, resmi pada hari ini aku mengganti nama channelku dari Hidayat Andi Hambali, aku ubah ke HAH Broadcast. Menurutku nama ini sangat simple dan sangat mudah diingat. Oke guys, sebelum ke video ini aku mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Meskipun kita hanya lakukan dari rumah saja, semoga tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, aku sarankan untuk kalian nonton video ini sampai habis karena banyak hal-hal dan informasi-informasi penting yang akan aku sampaikan dalam video ini yang sayang untuk kalian lewatkan. Oke guys, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang pengaruh kebijakan PSBB terhadap kasus COVID-19 terutama di Indonesia. Sebenarnya aku ingin membahas topik ini dari hari kemarin, cuman baru siap materinya hari ini. Oke, aku ingin bertanya kepada kalian, apakah kebijakan PSBB dapat mengurangi angka penularan COVID-19 di Indonesia? Sampai saat ini, fakta di lapangan membuktikan bahwa corona masih saja meningkat dari hari ke hari dari waktu ke waktu. Oke guys, dari data terakhir yang aku dapatkan per tanggal 28 Mei 2020, kasus meninggal akibat COVID-19 sebesar 1.496 orang, sembuh sekitar 6.240 orang, bertambah 687 orang pasien. Jadi total keseluruhan positif corona terutama di Indonesia adalah 24.538 orang. Wow. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan PSBB di Indonesia, mengapa kasus COVID-19 di Indonesia ini bukannya makin berkurang, tapi makin bertambah? Apakah kalian pernah berpikir, kenapa bisa seperti itu? Apakah sistem yang salah, penerapan yang salah, atau kita sendiri yang salah? Oke, mari kita lihat negara lain di luar Indonesia yang sebagian besar penduduknya pernah ditimpa COVID-19, namun mereka berhasil menekan jumlah penyebarannya. Mari kita pelajari dan apa sih yang diterapkan di negara tersebut. Yang pertama kita mulai dari Tiongkok. Di Tiongkok mereka memberlakukan karantina massal terbesar dalam sepanjang sejarah manusia, dan juga mereka membangun rumah sakit darurat. Apakah sudah diterapkan di Indonesia? Aku pikir sudah. Yang kedua, di Korea Selatan. Di Korea Selatan mereka tidak melockdown, tapi menyiapkan fasilitas tes corona dengan konsep drive-thru. Aku pikir sudah diterapkan di Indonesia, cuman belum terjangkau, masih di tempat-tempat ramai dan di tempat-tempat terpencil pun aku bilang kurang maksimal gitu. Oke guys, kita lanjut yang ketiga ada di Taiwan. Di Taiwan mereka tidak melockdown, tapi menerapkan kewaspadaan dini, tindakan proaktif, dan pembagian informasi publik, serta teknologi analisis data. Yang keempat ada Singapura. Di Singapura mereka tidak melockdown, tapi tetap membuka data penderita sebaran virus corona, dan mereka berhasil menekan jumlah penyebarannya. Atau istilahnya aku sebutkan dalam di sini adalah transparansi data, atau datanya tidak dibuat-buat, datanya real apa yang terjadi di lapangan. Oke guys, negara berikutnya adalah negara Italia. Di Italia mereka melockdown karantina wilayah setelah terlambat mengetahui penyebaran virus ini, dan hasil lockdownnya belum diketahui. Jadi aku pernah mendengar bahwa Italia dan Spanyol adalah negara Eropa dengan kasus COVID-19 terbanyak. Jadi mereka sebenarnya sudah mengetahui COVID-19 ini sudah menyebar di negara-negara luar mereka, cuma mereka terlambat untuk menyadarinya. Dan sewaktu COVID-19 masuk ke negara mereka, terutama di Italia, korbannya langsung meledak dan banyak sekali memakan korban jiwa. Jadi kesimpulannya, ada 3 poin penting dalam suatu negara untuk menghentikan atau menekan jumlah COVID-19. Yang pertama adalah deteksi virus secara dini, yang kedua adalah transparansi data penderita, dan yang ketiga adalah kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan. Oke, jadi poin ketiga ini adalah poin yang sangat penting di balik suatu negara bisa menghentikan dan menekan jumlah penyebaran COVID-19 di Indonesia, yaitu adalah kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan. Oke guys, itu kita berbicara secara luas. Mari kita berbicara secara orang perorangan. Apa sih yang bisa kita lakukan mulai dari diri kita sendiri untuk menghentikan virus corona ini? Ya mungkin kalian sudah bosan ya mendengar bagaimana sih cara mencegah COVID, ya mulai dari cuci tangan, mulai dari jaga jarak, dan kalian pasti sudah bosan mendengar kata-kata tersebut. Kalau kalian masih bingung atau bagaimana sih cara mencegah COVID-19, mulai dari diri kalian sendiri, kalian bisa nonton video berikut ini dari video aku sebelumnya. Di situ aku menerangkan bagaimana sih cara kita dari mulai diri kamu sendiri untuk menghentikan virus COVID-19 ini supaya tidak menyebar. Oke guys, mari kita beralih ke pembicaraan tentang konspirasi COVID-19. Aku jujur sudah banyak sekali mendengar konspirasi-konspirasi tentang COVID-19 ini. Mulai dari teknologi 5G, senjata biologis, konspirasi dan propaganda elit dunia, dan juga pemberitaan media yang membuat ketakutan oleh banyak orang.
Dari semua ini, menurutku ini semua kurang lebih bisa saja disebabkan oleh itu. Namun, ini tergantung dari kebijakan kalian sendiri dalam menanggapi informasi tersebut. Ini kan namanya konspirasi. Aku akan menjelaskan. Konspirasi adalah teori-teori yang menjelaskan tentang adanya suatu penyebab dan terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan suatu kepercayaan yang diyakini mungkin oleh sebagian orang. Padahal, konspirasi itu belum tentu benar. Dan juga dari sinilah aku tidak terlalu menerapkan apa sepenuhnya informasi yang disampaikan oleh media. Maksudnya seperti ini, mungkin di media diberitahukan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu korban COVID-19 selalu bertambah. Ya mungkin untuk kalian orang yang khawatir banget, baru dengar begitu sudah khawatir duluan. Itu kan secara tidak langsung mempengaruhi psikis kalian. Istilahnya begini, kalian tuh sudah takut duluan sebelum diserang. Kalau tanggapan aku adalah bagaimana, ya biasa aja gitu. Cuman tetap waspada dengan virus ini. Namun selama kalian menerapkan protokol COVID-19 yang baik dan benar, insya Allah baik-baik saja dan kita terlindungi dari COVID-19 ini. Aku akan kembali ke materi sebelumnya, yaitu tentang tingkat kepatuhan kita terhadap kebijakan. Memang tidak bisa dipungkiri lagi, memang warga negara Indonesia atau warga plus 62 atau termasuk saya juga masih memiliki tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhan yang masih sangat rendah. Ini dibuktikan dengan adanya apa? Masih banyak orang yang berkeliaran di luar sana, masih banyak juga orang yang tidak mempedulikan social distancing dan masih mengabaikan namanya PSBB. Dan juga mungkin kalian sudah tahu bahwa WHO telah memberitahukan kepada kita semua bahwa virus COVID-19 ini tidak bisa hilang secara total. Jadi artinya kita harus menyesuaikan dan hidup bersama dengan COVID-19 ini. Jadi meskipun kita berada di tengah pandemi seperti ini, jadi ya bagaimana caranya kalian agar bisa terhindar dari virus ini? Karena yang tahu dirimu adalah kamu sendiri. Kamu yang tahu kelemahan kamu sendiri, kamu yang tahu dengan apa sih penyakit yang mudah masuk dalam tubuh kamu, dan jadi intinya adalah kamu sendirilah yang tahu bagaimana caranya agar supaya virus ini tidak dapat masuk dalam tubuhmu. Terkhusus untuk kalian yang sering keluar-keluar nggak jelas, tolonglah jangan langgar aturan ini gitu loh. Kalau kalian keluar nggak jelas, tahu-tahu pulang kalian sakit, pasti periksa kena COVID. Aku tidak berdoa seperti itu, tapi kalau kejadian seperti itu bagaimana? Ya itu bukan salah siapa-siapa, itu bukan salahnya pemerintah, bukan salahnya orang tuamu, bukan salah sanak saudara kamu, dan bukan salahku, itu salah kamu sendiri. Mengapa kamu melanggar aturan tersebut? Dan juga kalau seandainya kalian kena COVID guys, keluarga kalian jadi repot, kalian nambahin beban petugas medis yang harus merawat kalian gara-gara kalian tidak mematuhi aturan ini gitu. Jadi tolong sadarlah gitu. Saya dan mungkin hampir sebagian orang yang masih disiplin stay at home, menunggu sampai kapan selesainya masalah ini. Namun sebagian kalian yang masih kurang kepatuhan terhadap aturan ini, kalian jalan keliaran kemana-mana gitu. Dan aku yakin virus ini akan bertambah dari hari ke hari kalau tingkat kepatuhan kita terhadap aturan masih sangat rendah. Dan aku sangat yakin itu. Dan juga untuk kalian yang masih bekerja sampai saat ini di luar, ya mungkin kalian harus mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya itu mau diapa lagi gitu, itu adalah sebuah pilihan. Dan aku hanya bisa berdoa untuk kalian yang masih bekerja di luar sampai saat ini. Semoga kalian bisa terlindungi dari COVID ini selama kalian menerapkan protokol kesehatan dan juga diberkahi rezekinya, diberikan kekuatan untuk mencari rezeki yang halal. Amin. Saya berbicara di sini, saya hanyalah warga biasa yang sangat prihatin dengan kondisi negara kita yang masih ditimpa pandemi COVID-19 ini. Jadi dengan berita bertambahnya kasus COVID-19 dari hari ke hari ini membuktikan bahwa masih kurangnya kesadaran dan tingkat kepatuhan masyarakat kita masih sangat rendah. Jadi ini bukan hanya tugas dari pemerintah, ini bukan tugas dari petugas medis, ini juga bukan tugas TNI atau polisi, ini adalah tugas kita bersama. Mari kita bersatu melawan COVID-19 dan semoga kita bisa menekan jumlah penyebarannya dan setidaknya kita bisa menekan dan mengurangi angka COVID-19 dari hari ke hari. Amin. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan dalam video ini adalah yang pertama adalah kalian jangan terlalu khawatir dengan virus ini. Jadi tidak usah terlalu menaruh khawatir yang berlebihan, secara tidak langsung mempengaruhi psikis kalian, jadi kalian lebih mudah sakit gitu. Jadi anggapan kalian tuh ya biasa aja gitu. Tapi tetap waspada juga dengan COVID ini selama kalian menerapkan protokol-protokol kesehatan yang baik dan benar. Dan juga yang kedua adalah marilah kita tingkatkan rasa kesadaran dan rasa kepatuhan kita terhadap aturan ini. Marilah kita juga saling tegur-menegur, saling mengingatkan antar sesama yang mungkin
masih melanggar aturan PSBB ini. Ini bukanlah tugas perorangan, ini adalah tugas kita bersama. Dan aku sangat yakin virus ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu akan terus bertambah jika tingkat kesadaran dan tingkat kepatuhan kita masih sangat rendah. Oke guys, karena ini sudah jam 11 malam, maka aku akan akhiri video ini. Jika kalian suka dan mendapatkan manfaat dalam video ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan saya minta maaf apabila ada salah satu kata saya yang salah tadi dalam video. Dan jika kalian memiliki saran, komentar, atau pendapat, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan saya sangat terbuka dengan komentar kalian selama itu positif. Selamat malam, until next time, and stay be yourself.